Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketika ajal menjemput, matikanlah kami dengan keadaan husnul khatimah, dan kami mohon dijaga olehmu ya Allah ketika kami meninggal dunia, agar dijauhkan dari kematian su'ul khatimah, mati dalam keadaan kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di bahasan video yang telah lalu, ketika manusia dikumpulkan di alam mahsyar, berkumpul di satu tempat yang rata, tidak ada tanjakan dan tidak ada turunan, yang bernama mauqif atau alam mahsyar, menunggu giliran untuk diabsen satu persatu, apakah seseorang masuk surga ataupun seseorang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi SAW, yub'asun nas hufatan urotan ghorlan. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka keadaan manusia hufatan. Pamakna hufat goiro labisinan ni'al, semuanya tidak memakai sendal. Yang kedua, urotan. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, selain daripada tidak memakai sendal, juga tidak ada yang memakai pakaian, semuanya telanjang bulat. Lalu yang ketiga, gorlan. Gorlan itu artinya goiro mahtunina, kembali zakar manusia seperti manusia yang baru lahir, yaitu dalam keadaan yang belum dihitan. Alangkah dahsyatnya tanah yang diinjak panas karena sinar matahari cuma 3,5 meter, kaki tidak punya sendal dan badan tidak mempunyai pakaian, dan dikembalikan belum dihitan. Maka alangkah ngerinya ketika di alam mahsyar, paya'rifuna wala yakallimuhum, manusia satu dengan manusia yang lain saling mengenal, tapi mereka tanpa ada yang bicara. Karena apa? Di alam mahsyar itu tidak ada orang yang bicara, karena malu. Kemaluannya nampak, tidak sehelai benang pun akan menutupi aurat-auratnya. Masya Allah. Maka suatu ketika Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ketika manusia dibangkitkan dari kubur, seluruh manusia telanjang. Alangkah malunya yang selama ini aurat ditutup dengan hijab dan dengan penutup kain yang lain, ternyata di akhirat akan terbuka, tidak sehelai benang pun yang akan menutupi aurat. Apakah ada orang yang tetap berpakaian di hari kiamat? Sabda Rasulullah SAW, para nabi ketika dibangkitkan dari alam kubur tetap akan mempunyai pakaian dan auratnya tidak akan kelihatan. Termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bagi mereka auratnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, summa yansarifun nasu ilal mauqif. Setelah dibangkitkan dari kubur, digiring ke alam mahsyar, maka di sana satu persatu manusia akan diabsen oleh malaikat untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Perlu kita ketahui, yang dimaksud jembatan Shiratal Mustaqim
jasarun mamdudun alamat ni jahanam. Jembatan yang dipasang yang menghubungkan antara mauqif atau masyar, tempat berkumpulnya manusia, dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah jembatan Shiratal Mustaqim, di sanalah ada jurang neraka jahanam. Ketika manusia tidak mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka orang tersebut akan terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, jembatan Shiratal Mustaqim termasuk sesuatu yang gaib. Hari ini kita tidak bisa melihatnya, tapi di saat hari kiamat kita akan bisa melihatnya. Yakinlah, karena jembatan Shiratal Mustaqim ini sesuatu yang diceritakan oleh Al-Quran, kitab sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, bagaimana keadaan jembatan Shiratal Mustaqim? Apakah terbuat dari beton? Apakah terbuat dari kayu? Apakah terbuat dari bambu? Masya Allah, alangkah mengerikannya keadaan jembatan Shiratal Mustaqim. Adaku minas sya'roh, lebih kecil dari rambut dibelah 7. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada tajamnya pedang. Ketika tidak mempunyai amal dan tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin akan bisa menginjak. Jangankan menginjakan kaki ke jembatan sebesar rambut. Ketika kita mau menyeberangi sungai, lalu jembatannya dipasang cuma 1 bambu dan tidak ada pegangan tangan, kemungkinan besar daripada kita sampai ke tempat penyeberangan jatuh yang ada. Apalagi di hari kiamat, ketika kita diseberangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita injak adalah jembatan Shiratal Mustaqim, lebih kecil dari rambut dibelah 7 dan lebih tajam dari tajamnya pedang. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan kita, kecil ataupun besarnya, mudah-mudahan tidak ditolak, agar kita bisa menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fa ummatu Sayyidina Muhammad ala sab'ati anwa'in. Ada 7 golongan manusia umat baginda Rasulullah SAW yang akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Tentunya dengan keadaan atau waktu, ada yang lama, ada yang sebentar. Karena normal-normalnya jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah 3000 tahun. Yang pertama naik 1000 tahun, meluncur turun 1000 tahun, baru yang terakhir sudah mendekati surganya Allah, di sana ada datar. Bagi orang-orang yang mempunyai amal lebih dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim tidak akan memerlukan waktu lama, tidak sampai 3000 tahun. Yang pertama, as-siddiqun yamurruna ala sirat kalbarkil khatib, adalah kaum siddiqun yang imannya adalah sempurna, yaitu para nabi. Ketika para nabi menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim tidak akan lama. Walaupun orang-orang biasa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun mendatar. Kalau para nabi menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Ada istilah seseorang larinya cepat secepat kilat. Kilat itu sebentar. Ketika para nabi menyeberang Shiratal Mustaqim secepat kilat, dari alam mahsyar ke surga dengan sekejap mata sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu golongan yang kedua akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu golongan para alim ulama. Yamurruna ala sirat karihil asif. Para alim ulama menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim laksana angin yang bertiup. Yang ketiga, ada golongan umat baginda Nabi SAW yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan jarak waktu tidak 3000 tahun,
tapi hanya 1 jam. Siapakah mereka? Itulah para wali abdal. Siapakah para wali abdal itu? Para wali abdal itu sifatnya Masya Allah dermawan. Ketika mereka mempunyai rizki banyak ataupun sedikit, tetap mereka mengutamakan sedekah. Besar kepeduliannya terhadap tetangga yang berkekurangan. Itulah wali abdal. Yang keempat, ada orang yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, orang lain 3000 tahun, tapi ini kal parsis sabik, seperti cepatnya kuda balap. Kuda balap kalau sedang berlari, maka Masya Allah, yamurruna fi nisfi nahar. Cuma 6 jam. Orang-orang yang mati syahid membela agama Allah, berjihad di jalan Allah, termasuk syuhada-syuhada yang sedang berperang melawan Zionis Israel di negara Palestina. Mudah-mudahan muslim-muslim Palestina tercatat sebagai syahidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Melawan kezaliman, kenistaan daripada Yahudi laknatullah. Ketika mereka membela agama Allah, menegakkan agama Allah, gugur di medan perang, maka ketika mereka tercatat sebagai orang yang mati syahid, orang mati syahid menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim hanya dalam jangka tidak 3000 tahun, tapi dalam jangka 6 jam. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu yang kelima, jamaah haji ataupun jamaah umroh. Ketika para hujjaj atau orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka mereka ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim piyaumin kamilin adalah 1 hari, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lalu yang keenam, wal muti'un fi syahrin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bergelar muti'un. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dalam jangka 1 bulan. Ada lagi yang ketujuh, wal asun, orang-orang yang banyak dosanya ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, mereka tidak mungkin bisa lewat. Yad'una aqdamahum ala sirat. Ketika orang-orang berdosa itu akan diseberangkan oleh para malaikat, mereka hanya bisa menyimpan kakinya di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Maka di sanalah api neraka akan menjemput mereka. Wahai orang-orang yang besar dosanya, sedikit amal kebaikannya, kami akan membakar kalian. Neraka pun ngomong dan mengancam kepada orang-orang kafir. Lain halnya kepada orang yang berdosa tapi tidak keluar daripada agama Islam. Maka orang mukmin yang besar dosanya ketika dihampiri oleh neraka jahanam, maka neraka itu seraya berkata, juz ya mukmin fa inna nuraka atfa'a lahbi. Wahai orang mukmin, walaupun engkau banyak dosanya tapi tidak keluar daripada agama Islam, tetap masih ada cahaya keimananmu. Cahaya iman dalam hatimu, walaupun engkau banyak dosanya, tapi tetap dalam agama Islam, maka cahaya imanmu dalam dada bisa memadamkan dahsyatnya amukanku. Itulah perkataan neraka jahanam kepada orang-orang yang mukmin yang bermaksiat. Tapi jangan sampai kita menjadi harapan besar. Saya tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, jahanam pun akan ngomong. Yang penting kita tidak keluar dari agama Islam, karena Allah pun akan menyelamatkan. Betul sekali, tapi harus kita ingat, yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha. Ketika ada orang mukmin yang berdosa besar, ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sinar keimanannya akan mampu menutupi atau memadamkan api neraka. Tapi ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'adzibu ma yasha, jadi manusia yang berdosa, kebetulan dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap
akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bertafakurlah ketika sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Bertafakurlah ketika sedang melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam itu sangatlah gelap, karena api neraka jahanam tidak menimbulkan cahaya. Karena panas-panasnya api neraka sampai-sampai tidak menimbulkan cahaya. Di neraka itu tidak ada tempat yang terang, walaupun tempatnya api. Karena apa? Dilipat gandakan panasnya menjadi 70 kali lipat panasnya bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita, saat kita diabsen oleh para malaikat untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, mudah-mudahan kita ada dalam lindungan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan berujung di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.